Apa David?
don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I find a way to block it. I go la 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 la. I go la 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 la. I go la. I go la. I go la 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 la. I go la 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 la. Covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I find a way to block it. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. Turn it up a little bit. Was meant for you, so sing along to my stereo. Dress aku bagus kan? Jujur, bagusan gorden belakang. Oke, baiklah. Acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih buat Sobat Gaul semua? Semoga di hari ini teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya ucapkan nih terima kasih untuk Sobat Gaul semua yang sudah join pada kegiatan kita siang hari ini. Walaupun weekend, tapi teman-teman sudah menempatkan atau sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Kak Hilman Taufik Hidayat, selaku founder sekaligus Presiden Direktur Genre Gaul Community. Yang kami hormati Kak Henda Sapitri, selaku Managing Director Genre Gaul Community. Yang kami hormati Kak Bima Satrio Laksono, selaku Project Director Genre Gaul Community. Yang kami hormati Kak Sofia Aulia Divani, selaku Koordinator Project Genre Gaul Community. Yang kami hormati narasumber hebat kita pada siang hari ini, yaitu Kak Husnul Prasetyo SAP. Dan yang juga kami hormati nih seluruh teman-teman yang hadir pada webinar kita pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom Meeting pada siang hari ini dalam acara Unlocking the Key of Self-Development 2023.
Sebelumnya, perkenalkan saya Rahma, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita selama beberapa waktu ke depan. Adapun rangkaian acara kita pada siang hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, yang kedua adalah sambutan dari beberapa perwakilan panitia, yang ketiga adalah pemaparan profil narasumber, yang keempat adalah pemaparan materi oleh narasumber, yang kelima adalah sesi tanya jawab, yang keenam adalah closing statement oleh moderator, yang ketujuh adalah perkenalan program oleh peer counseling divisi atau tim dari peer counseling. Yang kedelapan adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber sekaligus sesi foto bersama, dan yang terakhir adalah penutupan. Baiklah nih teman-teman, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja kita ke acara yang kedua yaitu kata sambutan dari beberapa perwakilan panitia. Kata sambutan pertama itu akan diberikan kepada oleh Kak Hilman Taufik Hidayat selaku founder sekaligus Presiden Direktur Genre Gaul Community. Kepada Kak Hilman dipersilahkan. Baik, terima kasih Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam kondisi yang baik ya teman-teman. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh teman-teman semuanya yang sudah hadir, dan terutama pembicara kita yaitu Kak Husnu. Selamat datang kami ucapkan sekali lagi. Menuju webinar ini dimulai, mungkin saya akan memberikan perkenalan begitu ya singkat mengenai Genre Gaul Community itu sendiri. Genre Gaul Community sendiri memang merupakan sebuah komunitas ya teman-teman, yang mana awalnya kami berawal dari sebuah platform kecil yang memfokuskan edukasi dari berbagai platform gitu ya. Dan mulai tahun 2023, 2022 akhir kemarin kita memutuskan untuk berubah menjadi bentuknya adalah komunitas gitu, di mana fokus utama kita ini adalah pemberdayaan pemuda atau youth empowerment, dengan lebih difokuskan lagi main scope-nya kita lebih ke bidang suksesor Sustainable Development Goals dan juga ini ya program generasi berencana begitu. Harapannya dari webinar kali ini, karena ini memang awal tahun gitu ya teman-teman, kita pasti senantiasa membuat wishlist atau mungkin harapan dan juga resolusi gitu ya setiap tahun baru. Harapannya nanti dari Kak Husnul bisa sharing dan berbagi ke kita semua gimana cara sukses resolusi dan juga bisa lebih produktif di tahun baru ini. Semoga nanti acaranya bisa lancar dan teman-teman bisa mendapatkan banyak insight baru dari Kak Husnul. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Kak Yelman atas kata sambutannya. Nah, bagi teman-teman semua nih, Sobat Gaul semua yang kemarin masih belum tahu genre Gaul Community itu apa dan visi misinya apa, sekarang udah tahu ya, udah kejawab mungkin keponya dari teman-teman semua yang kemarin masih bertanya-tanya. Baiklah, selanjutnya itu kata sambutan dari Kak Bima selaku Project Director Genre Gaul Community. Kepada Kak Bima dipersilahkan, Kak. Oke, makasih Kak Ima atas waktunya. Mungkin kenalan dulu, namaku Bima. Aku di sini sebagai Project Director. Mungkin aku nggak mau ngomong banyak-banyak ya. Aku cuma mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir meluangkan waktunya di acara kali ini, karena nggak ada ruginya kok join acara-acara kayak gini. Pasti banyak manfaatnya, banyak insight yang dapat diambil gitu. Dan tak lupa aku juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya pada Kak Husnu Prasetyo udah mau berkenan untuk menjadi pembicara di webinar kali ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semoga semuanya yang ada di sini bisa mendapatkan manfaatnya gitu aja. Sekian dari aku.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Kak Ima. Baik, terima kasih nih Kak Bima atas kata sambutannya. Dan keren banget ya dari tim project ini bikin beberapa kegiatan, salah satunya kegiatan pada siang hari ini. Baiklah, acara selanjutnya itu kata sambutan oleh Sofia Aulia Divani selaku project koordinator. Pada Sofia dipersilakan. Oke, makasih Kak Ima. Halo, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik ya teman-teman. Aku mau memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama aku Sofia sebagai project koordinator pada acara webinar kali ini. Nah, teman-teman, acara ini tuh dibuat dalam rangka menyambut tahun baru, tapi baru dilaksanakan pada Februari. Nah, aku pengen ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Husnul ya, karena sudah siap memberikan kiat-kiat sukses di tahun 2023. Aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah berpartisipasi, yang sudah semangat menjalani tugas-tugasnya untuk membuat acara webinar kali ini. Harapannya semoga dengan adanya acara ini, teman-teman semua bisa semangat ya untuk terus berkembang di tahun 2023. Itu aja dari aku, Kak. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, itu dia. Terima kasih Kak Sofia atas kata sambutannya. Ditunggu juga nih ide-ide ataupun proyek-proyek kegiatan baru nih dari tim proyek itu sendiri ya, Kak. Nah, selanjutnya yaitu kita ke acara selanjutnya yaitu pemaparan profil narasumber kita pada hari ini. Seperti Sobat Gaul ketahui bahwa hari ini narasumber kita yaitu Kak Husnul Prasetyo SAP yang lahir di Surabaya pada tanggal 24 April 1999. Kak Husnul sendiri saat ini merupakan co-founder dari Jaringan Intelektual Media Administrasi Publik Indonesia atau sering disingkat JIMAP ID. Kak Husnul juga merupakan salah satu penerima beasiswa S2 Magister LPDP jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Kak Husnul sendiri juga merupakan wisudawan terbaik sarjana ke-82 dengan IPK 3,97 jurusan Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di tahun 2021. Adapun pengalaman dan beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Kak Husnul sendiri yaitu pernah bekerja atau magang ya, praktik kerja di Tenaga Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Kediri di tahun 2021. Pernah juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Kak Husnus juga pernah menjuarai ya, mendapat juara 1 lomba debat nasional Pesta Ilmiah Sriwijaya di Universitas Sriwijaya pada tahun 2019. Dan tentunya masih banyak lagi nih prestasi dan pengalaman yang sudah diraih oleh Kak Husnul Prasetyo SAP yang tentunya kalau kita baca nih mungkin bisa sampai malam nih ya teman-temannya. Jadi nggak heran juga nih Kak Husnul juga sebagai influencer inspiratif nih bagi anak-anak muda saat ini. Baiklah ya, sebelum kita lanjut nih ke Kak Husnul sendiri untuk memberikan materi, Rahma ingin mengingatkan kepada teman-teman mungkin yang ingin bertanya nantinya silahkan ketik di chat Zoom kita dengan format nama, asal daerah, dan pertanyaan. Oke lah, untuk mempersingkat waktu nih, langsung saja nih kita mendengarkan pemaparan materi oleh Kak Husnul Prasetyo SAP. Kepada Kak Husnul mungkin dipersilahkan Kak. Oke, siap. Terima kasih Rahma sudah membuka acara dengan luar biasa baik gitu ya. Aku ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman Sofia tadi selaku project koordinator, kemudian ada Bima juga project director, kemudian ada Hilman yang selaku founder, luar biasa. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini gitu ya. Mungkin saya yakin gitu ya, apa yang kemudian saya sampaikan teman-teman pasti tahu semua gitu ya. Maksudnya dalam artian teman-teman juga ini juga bagian dari kesehariannya teman-teman. Tapi saya coba untuk membangkitkan lagi gitu ya. Apa yang kemudian sebenarnya teman-teman kadang nggak sadari gitu ya dalam hidup kita. Gitu.
dalam keseharian kita gitu ya bahkan ya. Ini saya dikasih tantangan oleh panitia, bukan tantangan sih ya, apa namanya, untuk menyampaikan gitu materi terkait dengan unlocking the key of self development 2023 gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita lebih improve lagi di 2023, bagaimana kita bisa berjuang lagi, gimana kemudian kita menyusun timeline kita lagi, seperti apa, harus gimana dan lain sebagainya. Kita akan bahas hari ini. Aku semangat sekali hari ini bisa ketemu teman-teman ya, apa namanya, di tengah hari Sabtu yang mungkin pada libur gitu ya, teman-teman masih menyempatkan gitu ya untuk hadir di sini gitu ya. Oke, tadi juga sudah diperkenalkan gitu ya, saya seorang mahasiswa Magister Manajemen Kebijakan Publik gitu ya. Alhamdulillah mendapatkan beasiswa LPDP di UGM. Gitu. Keseharian saya menulis gitu ya teman-teman, sama ya ngisi beberapa pelatihan, kemudian webinar, gitu ya, seminar, seperti itu. Jadi ya itulah kegiatan saya gitu ya, setiap hari-harinya gitu, dan mungkin beberapa project dengan dosen gitu ya untuk menulis policy brief, kemudian dan beberapa project pemerintahan lainnya seperti itu. Oke, next gitu ya. Kita akan nanti mungkin lebih next ya. Oke. Aku yang pertama ya, aku ingin tahu gitu ya, apakah teman-teman yang apa di situ, apakah teman-teman gitu ya saat ini sedang mencemaskan ya masa depan gitu ya. Coba next ya. Oke. Apakah masa depan itu sebenarnya menakutkan gitu ya bagi teman-teman? Sebenarnya teman-teman optimis apa enggak sih? Apa pesimis gitu ya terhadap masa depan? Ini kadang-kadang pertanyaanku ini adalah sesuatu hal yang memang dilematis gitu ya. Kadang-kadang juga aku pertanyakan dan banyak orang juga pertanyakan gitu ya. Jadi apakah teman-teman sekarang sedang mencemaskan gitu ya masa depan? Masa depanku mau jadi apa ya? Sukses enggak ya gitu ya? Kemudian berhasil enggak ya? Aku bisa jadi orang enggak ya? Aku bisa memenuhi ekspektasi orang enggak ya? Kayak gitu. Masa depan itu menakutkan enggak ya? Gitu ya. Apa namanya bagi kalian kayak gitu. Sebenarnya teman-teman sekarang itu optimis atau pesimis sih terhadap masa depan gitu ya. Oke, next. Sebenarnya bukan masa depan yang kemudian teman-teman takutkan, tapi yang teman-teman takutkan itu adalah ketidaktahuan gitu ya. Jadi apa namanya, ketika misalnya teman-teman saya di story gitu, di tempat ini aku dulu gini, dia itu nulis story di apa namanya di UGM gitu ya, ada yang nulis story di kampus luar negeri gitu ya. Kemudian dia tanya, kira-kira apa ya yang aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Terus kemudian dia nge-story lagi di tempat yang sama di tahun ini gitu ya. Dan aku juga sekarang pun nggak tahu gitu ya, masa depan mau jadi apa lagi. Nah, sebenarnya ketidaktahuan itu adalah ya karena diri kita sendiri yang nggak mau merencanakan, nggak mau punya tujuan dan nggak mau ngeplan apa yang sebenarnya ingin kita kerjakan gitu ya dalam 1 tahun ke depan. Padahal kita kita punya seperangkat alat gitu ya untuk menciptakan itu semua gitu teman-teman. Karena sebenarnya apa yang kemudian menjadi angan-angan yang kemudian diraba-raba itu sebenarnya bisa gitu ya. Misalnya satu tahun ke depan nih, aku mau nulis nih, oh iya aku mau lomba nih, oh aku mau magang nih, oh aku mau ini, itu sebenarnya semuanya bisa direncanakan. Kita tuh sebenarnya takut karena kita nggak tahu gitu masa depan kita mau jadi apa, masa depan dalam 1 tahun ke depan kita melakukan apa dan lain sebagainya. Itu karena sebenarnya itu adalah ketidaktahuan, gitu, bukan ketakutan. Oke, next. Kalian kemudian nggak tahu ya, apakah bisa gitu ya, kira-kira mewujudkan cita-cita atau mimpinya teman-teman nggak tahu gitu ya, apakah hidupnya teman-teman akan sejahtera, kemudian kalian nggak tahu apakah masa depan sebahagia harapan, kemudian kalian juga nggak tahu apakah kemudian bisa meraih kesuksesan gitu ya. Dan next, dan ini teman-teman, kabar baiknya adalah, dan ada kabar baik dan buruknya adalah nggak ada satupun manusia yang tahu masa depan gitu ya. Sekaligus siapa orang terpenting di dunia ini, misal Jokowi gitu ya, sekalipun misal calon presiden misal Ganjar ataupun Anies gitu, kan nggak ada yang tahu gitu ya, memang mereka akan jadi presiden atau enggak gitu. Jokowi pun juga nggak ekspektasi gitu mereka akan jadi presiden atau enggak. Erick Thohir misal, dia juga nggak ekspektasi dia akan jadi seorang
menteri gitu ya sekarang, BUMN gitu. Tapi nah, masa depan itu adalah misteri gitu ya bagi semua orang gitu ya, tak terkecuali kalian gitu ya yang ada di sini, termasuk saya juga gitu ya. Nah, semoga fakta ini bisa mengurangi sedikit rasa overthinking teman-teman. Jadi teman-teman nggak sendirian di sini, semua orang di dunia ini mencemaskan akan masa depan gitu ya. Nah, tapi apa namanya, yang perlu teman-teman ketahui adalah semua orang ya mengalaminya gitu ya. Gitu sih. Jadi itu. Nah, next. Kira-kira kita harus bagaimana gitu ya. Nah, oke, kita harus bagaimana teman-teman? Next. Oke, yang pasti ketakutan itu nggak akan berpengaruh terhadap apapun ya di masa depan. Nah, tindakan dan usaha yang kemudian teman-teman lakukan sekarang inilah yang nantinya akan menentukan atau membentuk masa depan teman-teman. Cukup dipikirkan ya tujuan atau dan usaha gitu ya, rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Sebagai salah satu contoh gini ya. Ada teman-teman yang curhat ke aku gini, Mas, aku tuh bingung gitu, masa depanku apa ya? Aku bingung, aku kira-kira jadi apa ya besok ya? Aku pengen jadi ini gitu, tapi aku nggak yakin itu terwujud apa enggak gitu ya. Nah, ini yang kemudian apa namanya? Ya karena apa namanya? Hidup mereka let it flow aja gitu ya. Hidup mereka ya mengalir aja kayak gitu. Sebenarnya sah-sah aja mengalir gitu ya. Kita mungkin teman-teman sering dengar gitu ya, teman-teman kalian ketika dengar hidupku ngalir aja gitu ya. Padahal sebenarnya hidup mereka juga nggak yang ngalir-ngalir aja gitu ya. Ketika ada kesempatan mereka pasti akan cari peluang itu. Gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika direncanakan gitu. Misalnya gitu ya, misalnya saya misalnya S2 ini gitu. Itu benar-benar saya rencanakan gitu teman-teman. Misalnya di S1 dulu saya benar-benar merencanakan untuk dapat beasiswa LPDP dan itu benar-benar saya persiapkan gitu, mulai dari apa namanya TOEFL-nya seperti apa, kemudian narasi esainya seperti apa, dan kemudian gambaran nanti seleksi beasiswanya seperti apa, itu saya persiapkan gitu. Nah, sama halnya ketika misalnya setelah S2 ini apa yang kemudian akan saya lakukan? Apa namanya? Saya ingin dari S1 gitu ya. Saya sudah punya prospek di masa depan saya akan jadi dosen kayak gitu. Ya maka apa yang kemudian saya upayakan selama S1, selama S2 akan saya arahkan ke sana gitu ya. Dan itu ternyata ketika saya usaha, saya mencurahkan ke sana, semuanya itu akan bisa saya dapatkan gitu. Dan alhamdulillah apa namanya dalam apa namanya saya ketika saya S2 ini saya sudah dapat tawaran di sekitar 3 kampus gitu ya untuk jadi dosen gitu ya. Bentar, baterai saya habis. Oke, dan itu ya teman-teman. Ini sekedar cerita ya, apa namanya dari diri saya gitu ya teman-teman. Nah kemudian pada akhirnya, alhamdulillah ketika S2 ini, gitu ya, ketika S2 ini aku ditawarin gitu untuk menjadi dosen di beberapa kampus di Surabaya ada 2 gitu, kemudian di Jogja ada 1. Dan itu adalah apa namanya karena aku mengupayakan mencurahkan semuanya ke sana gitu. Aku tidak melewatkan setiap kesempatan yang datang gitu ya. Kemudian aku menjaga benar-benar jejaring yang kemudian ada gitu ya, memperluas koneksi, memperluas relasi gitu. Dan aku sekarang rajin nulis gitu ya, karena syarat sebagai dosen adalah nulis gitu. Itu misalnya salah satu contohnya kayak gitu itu. Contoh, teman-teman bisa jadi apapun nanti yang sesuai apa yang menjadi keinginan teman-teman kayak gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, jadi di sini tuh titik tekannya adalah teman-teman harus punya tujuan atau cita-cita gitu ya. Apa namanya impian yang itu harus benar-benar tertancapkan dari sekarang sehingga itu bisa apa nih menciptakan stimulus kayak gitu. Next. Nah, oke. Jadi aku ingin menunjukkan gitu ya makna cita-cita gitu ya. Kalau kata Martin Luther King gitu ya, dia itu bilang gitu ya, aku sampaikan padamu jika seseorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan hingga akhir hayatnya, dia tak pantas untuk hidup. Ya, maksudnya adalah apa namanya manusia itu harus punya apa namanya goals kayak gitu. Manusia itu harus punya tujuan gitu ya. Bahkan dia nggak pantas untuk hidup kalau nggak punya tujuan. Karena ya hidup di dunia ya apa namanya ya tujuan kita adalah untuk masuk surga ya. Nah, untuk meraih surga itu adalah kebermanfaatan dan cara untuk
cara bermanfaat itu bisa banyak hal, bisa menjadi profesi apapun gitu yang kita inginkan, dan itu harus benar-benar kita perjuangkan, jangan sampai kita bingung. Ya meskipun pada akhirnya kita tahu bahwa meskipun kadang-kadang misal kita passion di sini gitu ya, di S1 passion di sini, passion di ilmu politik gitu, atau passion di ilmu sosiologi, tapi kadang-kadang kemudian kita nggak sesuai dengan kerja kita nggak sesuai itu, ya nggak apa-apa gitu. Siapkan plan A, plan B, plan C kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama ini selama S1, S2 dan kemudian saya mau melanjutkan ke karir berikutnya, saya juga benar-benar nggak ekspektasi gitu loh. Semuanya itu terencana dengan baik gitu, sesuai dengan apa yang kemudian saya inginkan. Dan bahkan sempat kemarin saya juga dapat tawaran politik gitu di 2024 nanti. Tapi saya kemudian berusaha tolak gitu teman-teman. Ya karena saya merasa belum siap dan saya juga merasa masih belum nyaman di sana gitu. Jadi karena ada seorang konsultan yang kemudian atau seorang tokoh yang kemudian melihat potensi saya, tapi saya berusaha menolak itu kayak gitu karena saya masih belum siap gitu. Ternyata apa yang kemudian saya lakukan, usahakan, perjuangkan selama ini orang lain itu lihat kayak gitu. Jadi teman-teman jangan pesimis gitu ya, bahwa apa yang teman-teman usahakan saat ini, apa yang kemudian teman-teman perjuangkan itu pasti akan ada hasilnya gitu. Jadi itu sih. Jadi percaya ya. Jadi teman-teman. Kemudian next. Ini energi cita-cita ya. Jadi tadi kan bicara makna ya. Kalau bicara energi, ini energi cita-cita, aku mengutip seorang tokoh Islam yaitu Ibnu Khaldun. Dia bilang gini, di sepanjang sejarah banyak bangsa telah menderita kekalahan jasmani, tapi itu tidak menandai akhir dari sebuah bangsa gitu. Tapi ketika sebuah bangsa telah menjadi korban dari kekalahan psikologis, maka itulah tanda kehancuran bangsa itu. Artinya apa? Ketika sebuah bangsa itu hancur gitu ya, banyak orang yang kemudian mati gitu ya, secara fisik mati gitu ya, itu nggak akan mengakhiri sebuah bangsa atau sebuah peradaban. Tapi yang mengakhiri sebuah bangsa atau peradaban adalah kekalahan psikologis gitu ya. Apabila orang-orang itu sudah nggak punya harapan, nggak punya cita-cita, nggak punya pikiran yang visioner masa depan gitu ya, kayak gitu. Jadi itu yang penting gitu ya, itu yang penting dari sebuah hidup kayak gitu. Itu sampai Ibnu Khaldun itu bilang kayak gitu. Jadi ketika perang gitu ya kalah atau apa, itu nggak masalah gitu. Yang masalah adalah ketika mereka nggak punya motivasi untuk melanjutkan kehidupan, punya visi yang baik di masa depan kayak gitu. Itu Ibnu Khaldun bilang gitu. Jadi energi cita-cita itu luar biasa. Oke, next. Nah, oleh karena itu impact daripada cita-cita itu luar biasa besar, teman-teman. Cita-cita itu benar-benar atau ya tujuan gitu ya, goals itu membuat hidup kita lebih terarah lagi. Jadi apa yang kemudian kita lakukan itu nggak sia-sia, teman-teman. Jadi kita arahkan ke sana gitu. Kenapa misalnya seseorang itu pengen kenapa seseorang itu pengen kuliah di STAN gitu? Karena dia punya goals, dia pengen dia passion ya di bidang matematika dan keuangan ya. Kemudian di sisi lain dia ingin mendapatkan financial freedom gitu ya, kebebasan finansial yang harapannya nggak bingung lah mikirin keuangan di masa depan gitu ya. Selain itu ya kerjaan mereka juga bagus, berkualitas gitu kan. Orang kan gitu. Ya itu kan berarti kan benar-benar diplan kan. Hidup mereka kan akhirnya terarah gitu ya. Dan negara juga sudah menjamin itu ketika misalnya sekolah di kedinasan di STAN seperti itu. Ya itu. Jadi misalnya kita punya ya itu. Jadi kita benar-benar harus punya cita-cita gitu. Karena dengan cita-cita itu kita jadi lebih terarah, nggak terombang-ambing ke sana kemari. Apa yang kemudian kita lakukan gitu ya, aktualisasi diri yang kita lakukan itu kita arahkan untuk sana. Kalau kita mau bisnis misalnya, ya kita arahkan untuk sana, gitu, memperluas relasi orang-orang yang punya background di bisnis gitu ya, pengusaha atau orang yang punya keterampilan di bidang bisnis gitu ya, yang punya usaha dan lain sebagainya, kita belajar sama mereka gitu ya, memperluas koneksi gitu ya, kemudian belajar seminar tentang bisnis. Nah, itu kan mengarahkan gitu. Tapi kalau misalnya dia punya cita-cita bisnis tapi kemudian malah ikut seminar kesehatan. Nah, itu kan beda lagi gitu. Jadi kayak intinya apa yang kemudian kita lakukan sekarang arahkan untuk masa depan teman-teman. Yang kemudian menjadi cita-citanya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah cita-cita itu membuat kita jadi tahan banting gitu ya. Ada kerasnya tantangan. Wah, dan meskipun tahan banting gitu ya. Tapi
itu juga membuat kita bisa bangkit lagi karena cita-cita itu sesuai dengan apa yang kemudian kita inginkan gitu. Jadi misalnya, wah jadi apa namanya akademisi itu susah ya gitu ya, jadi dosen itu susah ya gitu ya. Ya tapi karena kita sudah termindset gitu ya, wah aku harus jadi itu. Ya maka mau nggak mau apapun sekeras apapun badai akan kita lawan gitu, akan kita lalui. Gitu. Wah nulis itu susah ya, jadi peneliti itu susah ya, menemukan novel itu susah ya. Gitu. Tapi itu akan apa namanya? Itu akan terpecahkan sendiri ketika kita memang mencita-citakan itu. Semuanya akan terasa mudah gitu, teman-teman. Dan kemudian ketiga, cita-cita itu bisa gitu ya atau mampu benar-benar menumbuhkan yang namanya kreativitas. Jadi apa namanya dengan yang namanya cita-cita apa namanya kita itu se-struggle apapun gitu ya. Kita cari jalan gitu ya. Ya apa caranya kita bisa mencapai itu gitu ya, berbagai cara rintangan hambatan itu nggak apa namanya nggak perlu kita pikirkan kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi impactnya cita-cita itu luar biasa. Gitu. Makanya sejak kecil kenapa kita harus punya cita-cita gitu ya? Ya itu tujuannya biar kita hidup itu berdasarkan koridor gitu ya. Tapi meskipun kalau kecil kan ya hanya omong kosong, ya bukan omong kosong ya, tapi itu kan hanya sekedar. Tapi itu juga bisa jadi pembelajar, bikin apa ya? Ya anak kecil itu termotivasi gitu. Oh, aku harus bisa nih kayak gitu ya. Misalnya ya tapi semakin dewasa kan semakin realistis ya. Tentunya cita-cita itu harus realistis teman-teman kayak gitu. Itu ya teman-teman. Terus next. Nah, tapi gitu ya. Kendala terbesar gitu ya yang menghambat cita-cita itu adalah ya malas satu. Dan kemudian kesibukan yang kemudian berkedok produktif. Wah itu typo ya, produktif itu. Nah itu tipu. Nah itu kadang-kadang itu. Tapi aku mungkin akan meng-highlight yang terakhir gitu. Jadi apa namanya ini juga terjadi di apa namanya belakangan akhir ini anak-anak muda juga itu luar biasa. Saya melihat patternnya sekarang anak-anak muda ini sering insecure, kemudian overthinking, kemudian merasa dirinya tidak lebih baik daripada yang lain gitu ya, dan itu sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Tapi kalau dan kemudian isu mental juga sekarang lagi marak gitu ya. Padahal teman-teman juga harus ingat gitu ya, kita lahir itu diciptakan dengan privilege yang berbeda-beda. Ada yang kita lahir dari keluarga yang sudah punya privilege tadi yang mungkin mapan gitu ya, tapi ada yang kemudian yang belum punya privilege. Nah, tugas kita yang nggak punya privilege gitu, ya maka memperjuangkan privilege itu gitu ya, agar generasi-generasi kita ke depannya bisa lebih baik gitu ya daripada generasi-generasi sebelum kita. Tapi kemudian kalau yang sudah punya privilege adalah memanfaatkan privilege itu agar tetap bertahan gitu. Jadi itu, dan start orang juga beda-beda gitu. Jangan disamakan. Dan apa namanya kalau kalian misalnya nggak punya privilege kemudian menjadi seseorang yang luar biasa saat ini itu luar biasa gitu ya, maksudnya berarti perjuangannya sungguh luar biasa berat gitu ya. Oke, kita next. Itu saya melebar kemana-mana ya, intinya apa namanya intinya apa ya itu fenomena anak muda sekarang. Saya juga lagi meneliti teman-teman, lagi nulis jurnal internasional terkait dengan produktivitas ini. Salah satunya adalah social media addiction gitu ya, adiksi media sosial gitu. Apa namanya ternyata hampir 60% lebih anak muda itu kecanduan. Nanti coba aku spill di setelah ini. Nah, jadi apa namanya tahu nggak sih ya teman-teman gitu ya, apa bedanya sibuk dengan produktif? Nah, ini selama ini yang menjadi tantangan anak-anak muda sekarang itu ini gitu loh. Jadi mereka tuh sulit membedakan gitu antara sibuk dengan produktif. Ini juga menjadi reminder ya terhadap diri saya gitu ya, dan teman-teman semua gitu ya. Fenomenanya memang seperti ini gitu. Oke, next. Oke. Pernah nggak sih ya teman-teman itu ada pada kondisi di mana ada banyak banget agenda, kegiatan, kemudian aktivitas, terus deadline-nya atau tugasnya numpuk, kadang sampai deadliner mepet gitu ya, bahkan telat gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih deadliner, asalkan ya selesai gitu dan tuntas gitu ya. Tapi kalau sampai deadliner kemudian tugas-tugas yang lain sampai keteteran, terbengkalai, ini yang coba apakah pernah kayak gitu ya, kemudian nggak ada progres, kemudian akhirnya sampai jam tidur kacau dan lain sebagainya. Intinya
progresnya, intinya kalian merasa bahwa wah nggak banyak yang aku lakuin nih gitu dalam beberapa bulan terakhir gitu, progresku rendah. Nah itu coba teman-teman koreksi gitu. Teman-teman ini pada fase sibuk atau produktif gitu. Coba next. Nah kadang-kadang kita itu bangga. Oke, next. Kadang-kadang kita itu bangga disebut apa namanya sebagai orang yang kemudian sibuk gitu. Dan kemudian apa namanya orang apa namanya kemudian lebih bangga gitu ya ketika dirinya dinilai gitu pada terhadap aktivitas gitu. Padahal sebenarnya itu jadi tekanan juga gitu bagi kalian gitu ya. Maksudnya ya ketika kalian dianggap orang lain seperti itu ya harus ada apa namanya hasil yang kemudian kalian apa namanya dapatkan gitu. Harusnya kan seperti itu. Nah itu. Nah, perbedaan sibuk dan produktif itu seperti ini, teman-teman. Kalau sibuk itu dia kacau gitu. Semua ingin dikerjakan dalam satu waktu. Terus ya banyak menunda-nunda, kemudian easily distracted gitu. Jadi gampang terdistract gitu. Ada yang kemudian dia lagi ngerjain ini, kemudian terdistract, misalnya mau ada temennya ngajak nongkrong atau apa, kemudian ada sosial media dan lain sebagainya, terus ujung-ujungnya kemudian ngeluh. Nah, itu namanya sibuk sih. Nah, kalau produktif itu benar-benar dia tertata, ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada target harian, gitu, ada target bulanan gitu, dan kapan selesainya ya saya katakan tadi deadline-nya asalkan dia sesuai target itu nggak apa-apa. Tapi ya itu juga nggak bagus juga. Tapi ya wajar ya di saya juga gitu, dan para pelajar Indonesia juga banyak yang kayak gitu juga. Ya asalkan selesai dengan tuntas lah itulah dan sesuai dengan waktunya. Kemudian yang produktif itu ya kemudian yang kedua adalah dia adalah paham akan prioritas dan apa namanya dan nggak suka nunda-nunda dalam artian ya ketika ada tugas ya harus dikerjakan, kemudian nggak mudah kedistrak dan tegas dan disiplin dengan waktu kayak gitu. Itu perbedaan antara orang yang produktif dan sibuk dari berbagai literatur yang ada kayak gitu. Jadi itu ya bedanya teman-teman ya. Kalau sibuk itu dia itu bingung gitu loh, sebenarnya aku ini mau ngapain aja sih gitu ya. Terus kayak merasa nggak ada progres, terus gampang kedistrak dan kemudian ujung-ujungnya ngeluh gitu ya. Dan apa ya nggak banyak yang kemudian dihasilkan kayak gitu. Tapi kalau produktif itu benar-benar tertata dengan baik kayak gitu. Next. Nah ini ya tips agar teman-teman lebih produktif gitu ya. Apa namanya coba diatur gitu ya skala prioritasnya. Selesaikan satu-satu. Karena teman-teman itu butuh fokus. Pernah nggak sih teman-teman berada pada kondisi teman-teman itu banyak kerjaan, terus bingung mana yang harus dikerjakan? Mana yang kira-kira harus diselesaikan dulu? Yang pertama adalah yang penting mendesak, nanti akan saya coba contohkan. Yang penting mendesak, kemudian penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan kemudian tidak penting tidak mendesak. Atau pekerjaan yang, ya intinya pekerjaan yang urgensinya paling cepat gitu ya. Urgensinya harus dibutuhkan dalam waktu singkat. Dan di sisi lain yang teman-teman bisa kerjakan dengan nyaman dulu kayak gitu. Dan kedua adalah time blocking. Jadi setiap harinya itu usahakan teman-teman apa namanya ada jam-jam khusus di mana teman-teman harus mengerjakan dan kemudian ada jam khusus di mana teman-teman bebas lah melakukan apa aja kayak gitu. Jadi ya itu diatur. Itu bagus ya tentang di background-nya Raden Syahidah bisa berubah-berubah kayak TV. Ini suara di mana-mana lato-lato ya teman-teman. Jadi kayak saya juga bingung. Ya, yang ketiga itu ini cari apa yang kemudian menyebabkan teman-teman kedistrak, kemudian batasi. Nah ini biasanya ya banyak sih yang bikin kedistrak itu. Dan kalau teman-teman nggak membatasi distraksi itu bahaya banget karena teman-teman ngerjakan dikit, tapi distraksinya itu kemudian yang lebih besar gitu. Distraksinya itu apapun, pekerjaan yang lain. Kemudian keempat adalah kurangi multitasking gitu. Ukur kemampuan diri dan jangan jadi orang gak enakan. Ini sering banget ya di aku ya. Karena dengan intensitas orang ketika tahu kapasitasku, orang pada minta tolong ke aku dan kemudian itu kadang pekerjaan bertubi-tubi datang kayak gitu kan. Dan akhirnya aku kelimpungan sendiri kadang. Jadi mau nggak mau yang pertama adalah bisa yang pertama melimpahkan ke orang lain gitu ya. Satu. Kemudian kedua itu menolak kayak gitu. Jadi harus diukur kemampuan dirinya teman-teman bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa bilang nggak. Ya ini juga bagian yang tersusah dalam hidupku juga. Karena aku nggak
susah juga untuk bilang enggak kayak gitu. Dan ya ini tapi agar lebih produktif ya ini gitu. Karena ketika kita banyak tugas kita akan bingung gitu. Dan malah stres gitu ya. Itu bahkan bukan memecahkan persoalan. Next. Nah, ini yang apa namanya matriks prioritas manajemen waktu yang kemudian saya sampaikan tadi. Jadi ada penting mendesak, penting ini ya, penting mendesak, kemudian penting tidak mendesak dan tidak penting tidak mendesak. Nah, yang penting mendesak itu adalah masalah, krisis, tanggung jawab atau amanah atau ya kerjaan gitu ya. Atau masalah yang harus segera dihadapi, krisis gitu, atau apalah persoalan yang tiba-tiba datang dan itu harus diselesaikan. Tanggung jawab atau amanah rutinitas gitu ya, daily activity ini tipu lagi. Urusan yang memiliki tenggat waktu. Nah ini harus dilakukan segera teman-teman, penting mendesak. Nah kemudian ada yang penting nggak mendesak. Ini misalnya pengembangan diri, relasi, ini bisa disesuaikan dengan teman-teman ya. Pengembangan diri, relasi, kesempatan, peluang, peningkatan kapasitas diri, gitu ya. Ini juga penting, tapi nggak mendesak. Jadi direncanakan dan diatur waktunya jauh-jauh hari kayak gitu. Ya bisa nggak harus dalam waktu dekat, tapi perlu diatur, direncanakan lagi. Kemudian yang nggak penting itu adalah misalnya urusan atau kepentingan mendadak, terus permohonan bantuan, balas chat atau DM kayak gitu itu kadang-kadang ya penting sih, ada orang yang penting. Kalau misalnya ada urusan yang atau kepentingan yang misalnya mendadak ya, ada teman gitu misalnya minta tolong nih, pras gitu, minta tolong. Aku ada ini bantuin konsultasi, aku mau penelitian ini bla 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 gitu. Itu ya apa sebenarnya apa namanya mendesak gitu. Tapi nggak penting untuk dalam waktu itu gitu ya. Maka apa namanya solusinya adalah mungkin bisa diluangkan sesaat aja gitu ya, atau didelegasikan kalau misalnya kita nggak mampu gitu. Jadi kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir gitu adalah healing atau refreshing gitu ya, hiburan, kemudian mengisi waktu luang. Karena pada akhirnya healing itu memang benar-benar bikin otak itu jadi refresh. Tetapi ingat bahwa kita juga nggak selalu healing itu terus-terusan. Karena ya kita harus tahu gitu, karena ketika selesai healing kita juga akan kembali ke rutinitas gitu ya. Jadi itu, apalagi kalau misalnya kita kerjaan lagi banyak-banyaknya, ya boleh sih itu apa namanya ditinggalkan dulu atau ditunda lagi atau diagendakan kembali gitu. Coba nanti teman-teman bisa mengatur ini ya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oke, next. Kalau time blocking, next ya. Kalau time blocking, nah itu yang apa namanya ini yang biasanya aku lakukan gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa teman-teman terapkan gitu ya. Misalnya ini ya rigid banget sih gitu ya. Bisa melalui Excel atau apapun apa namanya bisa melalui misalnya apa aja lah intinya yang kemudian kita kerjakan di hari itu. Nah, misalnya kayak gitu, misalnya ini ya, misalnya bangun bla bla bla, mandi, sarapan, refresh materi bla bla bla. Misalnya ini waktu kuliah misal. Terus ada makan siang, nulis. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita sulit gitu. Ketika misalnya kita kuliah, kita sulit untuk nulis gitu kadang. Nah, maka spendkan waktu gitu, misalnya dari jam 1 sampai jam 2 atau jam 2 sampai jam 3 untuk nulis gitu. Bisa kok. Semuanya itu bisa gitu. Asalkan kita benar-benar apa namanya konsisten kayak gitu dan kemudian meluangkan itu. Sedikit demi sedikit itu lama-lama akan menjadi bukit gitu kan ya. Itu kan ada pepatah yang kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau jadi peneliti atau kemudian jadi dosen, mereka itu akan disibukkan dengan kuliah ya, ngajar gitu ya. Tapi mereka juga punya apa namanya tugas yang penting gitu ya. Mereka juga adalah seorang peneliti dan mereka harus nulis. Nah, maka harus di spend waktunya di sini kayak gitu. Itu sih. Di nulis artikel itu kayak gitu. Oke, next. Oke, jadi dan apa namanya itu ya teman-teman. Dan kadang kalau bicara soal distraksi tadi yang aku sampaikan tadi, media sosial dan game itu adalah salah satu penyebab kita ke distract gitu. Ini dari penelitian dan ada yang mengatakan dan banyak dari kita tuh menganggap bahwa itu adalah solusi untuk mengatasi kebosanan. Padahal kebosanan itu nggak bisa hilang gitu ya dari game atau scrolling sosmed terus-terusan. Karena dia itu kan hanya sebatas mengalihkan gitu ya, bukan menghilangkan. Nah, penghilang kebosanan sesungguhnya adalah
aktif terlibat diri dalam membuat karya. Ya dalam artian gini, ketika teman-teman punya tugas gitu ya, untuk menyelesaikan skripsi gitu ya. Kemudian teman-teman merasa media sosial dan game itu adalah penghilang kebosanan gitu. Pada dasarnya iya, kalau seandainya sebentar gitu. Kalau terus-terusan itu nggak menghilangkan kebosanan, itu akan semakin menjauhkan teman-teman, itu akan semakin membuat teman-teman stres, membuat teman-teman semakin tekanan mental gitu ya, karena nggak selesai-selesai gitu ya, dan kemudian nggak ada progres, karya yang dihasilkan pun nggak ada gitu. Coba teman-teman coba refleksi diri, ini juga aku juga. Nah ini makanya aku neliti sekarang yang rencananya aku bersama teman-temanku di kolega-kolega dari ini Jepang dan Filipina gitu ya, terkait dengan social media addiction. Jadi ternyata hampir 60% masyarakat Indonesia itu sudah kecanduan media sosial yang akut kayak gitu. Dan di artikelku itu aku juga menanyakan nih ke anak-anak muda nih, ke teman-teman, kira-kira gimana sih caranya untuk mengatasi adiksi gitu. Ya ada yang bilang salah satunya adalah membatasi gitu ya. Kemudian ayolah coba interaksi gitu sama orang gitu. Coba berinteraksi gitu, jangan terus ada yang bilang cepat sadar gitu. Ketika misal sudah scroll 1, 2, 3, 4 itu nggak akan bisa habis-habisnya kayak gitu. Dan apalagi sekarang dunia Reels, kemudian dunia TikTok, itu kan luar biasa. Nah itu juga harus teman-teman sadari betul itu. Karena mereka itu hanya menghabiskan waktu kita dan buat kita nggak ada progres setiap hari. Bukan dia tuh hanya sebatas mereka itu bisa jadi ya toksik lah kalau menurutku ya. Jadi itu teman-teman. Next. Ini aku ada kisah inspiratif dari John McPhee gitu ya, penulis terkenal dari USA. Ya intinya sebenarnya apa yang aku katakan tadi sih ya. Jadi dia itu menerbitkan 29 buku, banyak banget ya. Terus dia memenangkan Pulitzer Award dan 2 dinominasikan untuk penghargaan buku nasional. Terus dirinya rutin menulis kurang dari 500 kata setiap hari. Ketika ditanyakan gitu ya, tips produktifnya apa nih gitu. Terus dia bilang, ya ampun aku nggak, ya Tuhan aku nggak seperti itu. Tapi tahukah Anda, jika Anda memasukkan 1 ons ke ember setiap hari, Anda akan bisa mendapatkan 1 liter. Ya dalam artian yang seperti yang saya katakan tadi gitu, bahwa si McPhee ini dia itu mengalokasikan waktu ya setiap hari itu sekitar beberapa jam gitu ya untuk dia nulis gitu ya. Nah, dia konsisten, dia menulis sekitar 500 kata tiap hari dan itu konsisten. Kalau seandainya itu dia lakukan setiap harinya, itu impact-nya lebih besar daripada ketika kita menulis gitu ya di hari Minggu gitu ya dalam 1 waktu kayak gitu. Jadi setiap hari dia melakukan itu konsisten gitu. Dia rutin menulis kurang dari 500 kata tiap hari. Nah, padahal 29 buku luar biasa banyak. Jadi kuncinya adalah konsisten setiap harinya. Enggak banyak gitu, tapi luar biasa gitu teman-teman. Oke, next. Sebenarnya kita nggak kekurangan waktu, tapi kita itu sebenarnya hanya kurang disiplin aja kayak gitu. Next. Nah, ini teman-teman, pesanku adalah teman-teman jangan remehkan kebiasaan kita setiap hari, karena kebiasaan itu menentukan masa depan kita. Kalau katanya si Darren Hardy gitu dalam bukunya, judulnya Compound Effect itu you will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Jadi intinya adalah ketika kamu ingin mengubah gitu ya, ingin mengubah hidupmu gitu ya, yaitu ya intinya kamu itu harus benar-benar mengubah gitu ya kebiasaan setiap hari gitu ya, karena itu yang kemudian akan mengubah hidup teman-teman kayak gitu ya. Jadi aktivitas keseharian itu menentukan kita di masa depan kayak gitu ya.
Jadi keseharian kita itu menstimulus kita untuk melakukannya terus gitu. Dan apalagi kalau kebiasaan itu buruk gitu. Dan itu bahaya banget. Jadi kok dahsyat itu gitu ya, efek dari kebiasaan ya. Karena kebiasaan itu mampu menciptakan mode otomatis itu dalam hidup gitu. Nah, kalau si Charles Duhigg di bukunya Power of Habit itu bilang, ketika sebuah kebiasaan terbentuk, maka otak akan berhenti berpartisipasi. Kayak gitu. Sama halnya ini adalah teori perubahan teori perubahan gitu ya. Jadi teori perubahan itu bilang gitu, ketika seseorang pada tataran dia sudah ada pada suatu kebiasaan, maka dia itu harus di unfreezing dulu. Jadi harus dicairkan dulu. Jadi ini ibarat sebuah es itu harus dibekukan, es itu harus dicairkan dulu, di unfreezing dulu. Dan kemudian baru di movement gitu ya. Baru kemudian di refreezing kembali. Jadi itu susah gitu. Kayak ya misalnya contoh ya, kalau di ilmu saya itu adalah, di ilmuku itu adalah birokrasi yang selama ini mungkin kaku dan kemudian nggak ada inovasi dan kemudian cara-cara lama digunakan kayak gitu. Dan mereka benar-benar susah untuk adaptasi ke hal-hal yang baru. Nah, ya itu karena mereka hidup dengan kebiasaan itu tadi yang kemudian dia lakukan selama ini gitu ya. You will never change your life until you change. Jadi ya intinya kamu harus ubah hidupmu gitu ya. Ubah kebiasaan hidupmu gitu ya. Ketika kamu mau berubah kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ya birokrasi kan selama ini kaku gitu ya, kemudian lambat. Nah, itu tadi. Terus kemudian pelayanannya juga gitu-gitu aja. Kemudian kadang-kadang juga kurang ramah dan lain sebagainya, kemudian terlalu berbelit-belit. Ya itu karena apa? Karena kebiasaan yang sudah terbentuk lama, itu nggak ada yang mendobrak itu semua. Gitu. Nah, ketika didobrak susah banget gitu. Maka dari itu harus di unfreezing dulu, kemudian di movement baru di refreezing itu tadi. Itu ya teman-teman. Jadi ketika sebuah kebiasaan terbentuk, maka otak akan berhenti berpartisipasi. Itu kalau di buku Power of Habit ya. Oke, next. Mungkin udah selesai. Next. Oke, thank you. Gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan gitu. Dan setiap dari kita mungkin terakhir gitu ya. Setiap dari kita itu punya potensinya masing-masing ya. Setiap orang itu pasti punya value-nya masing-masing gitu. Nggak mungkin kok kita nggak punya sesuatu yang kemudian bisa kita tonjolkan gitu. Kita punya kelebihan masing-masing gitu. Jangan bandingkan satu orang dengan yang lain gitu. Jadikan orang lain itu sebagai motivasi gitu ya. Ya ini misalnya sebagai contoh gitu. Aku punya teman gitu, namanya Deris Nagara gitu. Mungkin teman-teman sudah lihat ya, dia di mana-mana gitu ya. Luar biasanya. Kalau apakah aku insecure gitu ya? Enggak gitu. Apakah aku kemudian overthinking terhadap dia? Oh enggak gitu. Tapi aku jadikan dia itu buat sebagai motivasi gitu ya, supaya aku bisa lebih lebih berkembang, lebih punya suatu kelebihan gitu ya, punya hal yang bisa bermanfaat, berdampak gitu ya. Dan kemudian ya intinya aku nggak berusaha untuk jadi dirinya, aku tetap jadi diriku sendiri, tapi apa yang kemudian dia lakukan yang luar biasa impact-nya itu harapannya bisa aku contoh kayak gitu. Dan sebenarnya kenapa ada teman-teman yang kemudian kadang-kadang merasa gelisah atau khawatir ketika melihat teman-temannya itu pada sukses gitu ya. Ya karena sebenarnya mereka tuh bisa kok melakukannya gitu. Ya salah satunya adalah caranya ya branding gitu ya. Karena orang itu nggak akan tahu diri kita itu siapa kalau seandainya kita nggak melakukan branding itu tadi. Teman-teman juga nggak akan mengundang saya di sini gitu ya. Ketika mungkin saya nggak punya pengalaman untuk saya nggak punya pengalaman untuk ngisi webinar gitu ya. Saya nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Apakah teman-teman mau mengundang saya kan gitu ya? Kenapa kok teman-teman tiba-tiba percaya mengundang saya gitu ya? Karena mungkin teman-teman melihat gitu ya, panitia melihat, oh aku pernah ngisi nih seminar sebelum-sebelumnya gitu. Aku pernah ngisi di sini gitu. Ya itu karena track record itu kayak gitu. Dan seorang Deris bisa sampai seperti itu tentunya karena dia punya cita-cita gitu ya. Ketika aku
kemarin buat program live bareng sama dia gitu di GMAP ID, itu aku tanya-tanyain, oh ternyata dia punya motivasi cita yang kecil, dia aktif gitu ya. Dia juga berprestasi juga, dia punya motivasi yang kuat gitu ya. Dan kemudian dia bangkit dari kegagalan, dia ketika misalnya mengalami satu kegagalan itu juga bangkit gitu. Itu suatu proses yang nggak mudah. Jadi kita jangan lihat enaknya aja gitu. Semua orang yang sukses gitu ya, misalnya seorang Jokowi, kemudian seorang misalnya siapa pengusaha sukses, itu mereka juga punya latar belakang atau track record atau dia punya perjalanan yang nggak mudah juga gitu teman-teman. Jadi dan salah satunya adalah melalui branding agar orang itu kemudian tahu. Branding itu bukan sebagai ajang untuk memamerkan diri gitu ya, menyombongkan diri, tapi hanya untuk kalau saya niatkan diri untuk ya orang tahu gitu apa yang kemudian aktivitas kita. Terlepas dari ada yang tipikal orang yang sebenarnya punya banyak karya tapi nggak mau share, ada yang punya karya tapi dia suka nge-share gitu. Ya itu terlepas dari itu pilihan masing-masing orang. Jadi ada temanku yang dia punya karya banyak, dia dikenal di di teman-temannya, kemudian dia punya potensi yang besar tapi dia nggak mau share di sosmed. Ya nggak apa-apa gitu. Ya itu pilihan orang gitu. Karena kita kan nggak harus dikenal lewat sosmed, tapi sosmed sekarang itu kan juga jadi alternatif untuk kita bisa dikenal gitu ya, kayak gitu. Jadi itu pilihan aja sih setiap orang gitu. Kita mau share di sosmed atau enggak itu terserah kita gitu. Asalkan tidak berlebihan. Nah, misalnya ini bukan karya kita tapi kemudian kita publish sebagai karya kita kayak gitu. Atau misalnya narasi yang kemudian dilebih-lebihkan gitu. Oh, aku misalnya nggak nulis tapi bilang nulis kayak gitu. Atau aku nggak melakukan ini tapi aku bilangnya kayak gini. Nah, itu yang nggak bagus. Jadi sesuai aja dengan realita, natural kayak gitu. Kalau aku sih biasanya gitu. Itu ya teman-teman ya. Kalau dari aku. Tapi cuma aku sangat menyayangkan sekali sih beberapa konten misalnya di sosial media sekarang itu ya digunakan hanya untuk ya kadang-kadang settingan. Itu yang aku kurang kayak, kenapa ya kayak gitu. Jadi kayak menghabiskan waktuku aja gitu. Kalau seandainya itu benar-benar natural, real, itu kan ya bisa memotivasi gitu sih. Itu teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya kembalikan ke moderator Rahma. Oke, baiklah, terima kasih kepada Kak Husnul ya yang telah menyampaikan pemaparan materinya yang keren juga di siang hari ini, yang luar biasanya pastinya ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Husnul juga bisa menjadi wawasan baru bagi kita semua dan menambah pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Baiklah, kita langsung saja ke sesi tanya jawab di sini. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu dari Kak Dewi Rani Safitri nih dari Palembang. Ingin menanyakan, Kak, bagaimana cara biar mudah punya nyali ciut dan akhirnya berhenti buat developing diri supaya diri cuman karena mendengar judgement. Mungkin Kak Husnul mau jawab dahulu atau ditampung dulu pertanyaannya, Kak? Aku manut aja, aku ikut Rahma aja, maunya gimana? Mungkin bisa langsung dijawab aja kalau gitu. Boleh. Ini ya, cara biar nggak mudah nyalinya ciut ya, dan akhirnya berhenti buat developing diri cuma karena mendengar judgement orang. Ya gitu, Kak. Oke, judgement orang itu akan semakin membuat teman-teman akan menghambat diri teman-teman. Jangan dengerin kata orang ketika hal itu buruk ya, buruk untuk diri teman-teman. Terabas aja gitu ya. Karena dalam proses perjuangan setiap manusia itu ya begitu, wajar gitu. Ada orang yang nggak suka gitu. Ada penelitian saya menarik. Sebenarnya orang-orang di sekitar kita itu terkadang nggak suka loh kalau kita misalnya sukses kayak gitu. Itu wajar, alamiah ternyata dalam psikologi gitu. Nah, itu kadang-kadang gitu. Tapi cuma tetap manusia itu selalu mengambil, tapi ada tipikal manusia yang selalu mengambil sisi positif kayak gitu. Mereka itu menjadikan hal itu sebagai motivasi ya. Kayak misalnya ya, ada teman kalian misalnya ranking 1 gitu, atau misalnya kalian lomba nih terus ada yang juara 1, kalian kan kayak iri gitu kan, kayak ih kenapa sih dia juara 1 gitu ya, ih kenapa sih kemudian aku nggak juara gitu ya. Tapi kalian juga harus sadar diri bahwa kalian juga
belum pantas untuk mendapatkan itu gitu ya. Kalian harus mencoba untuk bisa sampai ke situ gitu. Jadi gitu. Itu tadi bahas apa ya kok sampai ke situ ya? Kadang lupa. Apa sih? Aku tadi apa ya? Bilang apa ya? Ya intinya oh ya kadang-kadang ya manusia itu kadang gitu. Jadi dia tuh nggak suka ketika orang lain itu sukses gitu. Itu ada penelitiannya memang gitu. Tapi ya jangan sampai kemudian itu kan memang apa ya, psikis yang agak buruk ya dari seseorang manusia ya. Tapi itu harus bisa kita kontrol ya. Saya tekankan tadi bahwa keberhasilan seseorang itu harus kita jadikan sebagai motivasi gitu. Jangan sampai kita iri. Mereka bisa sampai kayak gitu, itu ada proses yang panjang gitu. Nggak mudah, struggle gitu. Dan apa namanya, pasti ada perjuangan di balik itu, berdarah-darah juga. Karena nggak ada yang namanya keberhasilan itu tanpa usaha yang keras gitu. Nggak ada keberhasilan tanpa yang hanya sekejap gitu, ya nggak mungkin. Sekalipun dia punya privilege gitu ya, orang kaya sekalipun, tapi kalau dia nggak berjuang ya sama aja. Gitu. Nggak akan, soalnya ketika kita ingin mencapai kesuksesan pasti itu ada kerja keras di baliknya. Gitu ya. Misalnya lolos SBMPTN gitu ya, lolos SNMPTN, masuk perguruan tinggi negeri, itu pasti ada usaha yang kemudian dia perjuangkan. Gitu. Nggak semata-mata apa namanya, meskipun dia kaya gitu, tapi kalau dia nggak punya nggak pinter gitu ya kan nggak bisa masuk kampus-kampus top misalnya kayak gitu. Jadi ada hal yang kemudian diperjuangkan. Nah balik lagi ke pertanyaan ini gitu. Jadi intinya nggak usah didengar judgement orang, karena judgement orang itu akan semakin membuat kita terhambat. Lakukan apa yang kemudian kita suka, apa yang kita ingin lakukan gitu ya, bebas gitu ya, gitu. Dan kemudian gimana ya cara mudah nggak punya nyali ciut? Coba kita keluar dari comfort zone kayak gitu. Coba kita apa namanya, coba lakukan itu secara terus menerus kayak gitu. Saya dulu itu public speaking itu di awal ketika SMP, ketika waktu itu di SMP saya itu ada kunjungan dari, mesti ada tamu gitu, entah dari APEC gitu ya, Asia Pacific Economic Cooperation kayak kalau nggak salah dulu itu. Terus ada kunjungan juga dari Malaysia. Waktu itu sekolahku itu sekolah berbasis lingkungan gitu loh. Terus dapat kunjungan dan di situ aku dapat kesempatan untuk public speaking. Nah dari situ aku pede. Nah, kemudian ketika SMA itu aku jadi ketua OSIS, kemudian jadi ketua organisasi pelajar Surabaya juga. Jadi itu ketuanya ketua OSIS gitu loh. Kalau di Surabaya itu ada organisasi kayak gitu. Nah, itu waktu itu aku pertama kali pidato di hadapan ribuan siswa di Surabaya. Nah, terus ya getar banget itu, kaki itu rasanya kayak apa ya? Kayak ini kayak apa ya? Kesetrum gitu ya. Terus ini kenapa sih kaki ini kok goyang-goyang sendiri? Itu aku nggak nyadar gitu ya. Tapi apa namanya, kedua itu juga agak grogi pakai teks. Tapi setelah itu ketiga, keempat, kelima udah biasa gitu. Terus di sisi lain gitu ya, setiap waktu, setiap hari aku terus meningkatkan kemampuan bicara gitu ya, diiringi dengan membaca, substansinya juga harus ada gitu ya. Ya alhamdulillah lama-lama juga enjoy gitu ya. Jadi dan gimana sih cara apa namanya nyalinya nggak ciut gitu ya. Ya kita harus improve terus gitu. Latihan terus menerus dan dibiasakan gitu. Karena kalau seandainya kita sekali dua kali nggak akan bisa gitu. Tapi coba orang-orang yang tanyakan ke orang-orang yang punya kemampuan public speaking, dia kan nggak hanya sekali dua kali gitu ya, dia bicara tapi berkali-kali dan dia selalu improve setiap saat. Manusia itu tipe pembelajar kok, dia itu selalu improve, dia itu selalu apa namanya evaluasi diri kok. Kalau ketika ada yang kurang dia akan memperbaikinya, itu akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu sih kalau menurutku. Jadi dibiasakan aja. Itu Dewi Rani Saputri dari Palembang. Oke, terima kasih Kak Usnul. Nah, jadi seperti itu Kak Rani. Nah, harus lebih sering keluar dari zona nyaman dan coba membiasakan diri mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Jihan dari Semarang. Kak, saat kita ingin produktif dan sudah merancang dengan baik, tetapi lingkungan tidak mendukung, lalu mengganggu kegiatan kita yang harus kita lakukan apa Kak? Dan bagaimana kita menyikapi orang atau lingkungan yang selalu mengganggu produktivitas kita? Oke, jawabannya kalau singkatnya kita harus keluar dari lingkungan itu sih. Apa namanya, kita harus keluar dari lingkungan itu, tapi tergantung ini lingkungan apa, lingkungan keluarga, apa lingkungan apa gitu. Nah ini yang harus benar-benar kita pikirkan juga. Kalau keluarga kan nggak mungkin juga kita keluar dari lingkungan keluarga kita gitu kan.
Ya gitu ya. Terus tapi gini, kalau misalnya itu lingkungan pertemanan, kita harus keluar dari lingkungan itu. Karena gini teman-teman, kalau secara nggak langsung ya, lingkungan pertemanan itu sebenarnya adalah cerminan diri kita. Ya, lingkungan pertemanan itu adalah cerminan diri kita. Ketika kita suka mabok gitu ya, kita ada di lingkungan yang circle-nya teman-teman yang suka mabok, gitu ya, suka minum, gitu ya, suka, gitu ya, berarti kita kan merepresentasikan mereka, gitu ya. Jadi lingkungan itu adalah merepresentasikan ya diri kita, gitu ya. Jadi kalau seandainya orang-orang sekitar kita toksik, gitu ya, kita hindari aja. Cari orang-orang yang berkualitas, gitu. Ya orang itu kan nyamannya sendiri-sendiri, gitu ya. Dan setiap orang juga punya frekuensinya, ya kadang-kadang ada yang sefrekuensi apa enggak. Itu kan kalau dalam penelitian itu biasanya seseorang nyaman di suatu lingkungan itu adalah ada kesamaan dalam dirinya. Ya. Ya, jadi gitu ya, Laura ya. Jadi itu ada kesamaan dalam dirinya gitu. Dari yang misalnya ada kesamaan dari sisi background akademik gitu, ada kesamaan dari sisi keluarga, background hidup gitu ya, hobi dan lain sebagainya. Nah, ya intinya gitu. Nah, aku berharap gitu ya, dalam aku bukan mengklaim bahwa ketika lingkungannya teman-teman ini toksik, teman-teman juga toksik, enggak. Tapi kalau seandainya teman-teman ada berada di lingkungan semacam itu, coba tinggalkan lingkungan yang semacam itu, cari lingkungan yang kemudian bikin teman-teman lebih produktif gitu ya, lebih. Nah, soalnya aku benar-benar dari kecil itu benar-benar memilah gitu teman-teman yang bisa support buat aku gitu ya, atau bahkan kita itu mewarnai atau malah diwarnai gitu. Jangan sampai kemudian kita diwarnai gitu. Kan dalam artian diwarnai dalam hal yang buruk. Kalau diwarnai dalam hal yang bagus nggak apa-apa, tapi sebagian besar ya aku selalu berusaha untuk mewarnai orang-orang sekitarku, memberikan impact lah bagi orang-orang sekitar. Jadi dalam artian orang itu jadi terpacu gitu untuk ikut aku kayak gitu. Dalam artian misal di KS1 aku aktif tuh dalam berbagai kegiatan, lomba, konferensi, nulis dan lain apalah kayak gitu. Nah, terus teman-temanku sekitarku akhirnya jadi kayak semangat gitu ikut. Mereka akhirnya ikut terdorong olehku kayak gitu ya. Jadilah orang yang kemudian mempengaruhi orang gitu untuk baik kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian belum mampu untuk mempengaruhi, ya cari lingkungan yang suportif gitu ya, yang karena itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kalian, kualitas hidup kalian, pertemanan kalian itu benar-benar menentukan masa depan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita terjebak dalam lingkungan yang toksik gitu. Jadi saran saya ditinggalkan gitu ya, ditinggalkan dan benar-benar selektif lagi dalam memilih gitu. Cari gitu apa yang sebenarnya ingin kita kejar sih, apa yang kita kejar sih di dunia ini kayak gitu. Yaitu tadi kita harus cari cita-cita kita apa, goals kita apa, kemudian kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa mengarahkan kita pada goals itu, cari teman-teman yang bisa support ke sana. Karena kalau lingkungan itu toksik, kita nggak akan bisa berkembang, tapi kita akan selalu larut dalam setiap masalah-masalah dan masalah. Kayak gitu. Dan waktu kita habis ke sana dan kita nggak akan dapat apa-apa. Itu teman-teman. Itu Rahma. Nah, itu mungkin sedikit tips dari Kak Kusnul sendiri nih kepada Kak Jihan yang bertanya tadi, mungkin lebih bisa mencari lingkungan yang membawa dampak positif nih bagi hidup kita ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Vicky Maharani asal Medan Tanjung Morawa. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi yang Kakak sampaikan, yang membuat saya terbuka. Pertanyaan saya, Kakak, bagaimana sih Kak cara kita sendiri mengendalikan agar diri bisa konsisten dalam melakukan hal produktif? Seminggu produktif, besoknya lupa, begitu seterusnya. Menurut Kakak gimana? Oke. Produktivitas tapi memang sebenarnya wajar sih ketika manusia itu ada di titik di mana dia punya semangat yang tinggi, tapi kemudian ada titik terendah gitu ya, atau down, kemudian nggak konsisten lagi gitu. Itu wajar. Aku yakin semua manusia juga mengalami itu. Saya juga mengalami hal yang sama. Saya juga pernah mengalami hal yang sama kayak gitu. Tapi
menurutku kuncinya di sini adalah kalau seandainya kita semakin menghambat gitu ya diri kita untuk melakukan hal produktif gitu, ya itu ya semakin apa ya, akan semakin membuat kita ini apa ya, menghambat cita-cita kita gitu, menghambat pencapaian diri kita gitu. Kemudian apa ya, kalau misalnya punya goals ini ya siap-siap aja goals itu nggak akan tercapai gitu. Jadi ditanamkan dalam diri kita semacam itu. Dan apa namanya, sebenarnya ya teman-teman, kalau teman-teman nggak produktif atau ya nggak ngapa-ngapain, itu sebenarnya kalau aku ya itu malah merasa lebih capek loh daripada kita melakukan hal-hal yang produktif. Dan sebenarnya ya teman-teman, kalau teman-teman produktif itu akan ada kepuasan tersendiri gitu ya. Hormon kebahagiaan itu akan muncul gitu. Ketika kita menyelesaikan satu proyek, kita ada suatu karya produktif, itu hormon kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya karena kita punya kita punya sesuatu yang kemudian kita hasilkan gitu. Bayangkan kalau seseorang nggak melakukan apa-apa, nggak ada pencapaian dalam hidup, nah itu rasanya ya apa ya, ya nggak tahu sih setiap orang apakah ketika nggak punya pencapaian atau apa itu wajar-wajar saja gitu ya. Tapi kalau bagi saya itu tekanan bagi diri saya ya, ketika misalnya saya nggak melakukan apa-apa selama hidup saya gitu, karena hidup itu kan nggak bisa diulang dan waktu itu juga berjalan terus gitu. Jadi kalau seandainya saya nggak memberikan waktu yang terbaik dalam hidup, itu eman saja. Eman itu apa ya, sayang aja gitu. Dan ya sia-sia gitu hidup kita kayak gitu. Jadi lebih ke mindset aja sih ini ya. Jadi biar terus konsisten ya kuncinya adalah disiplin itu tadi. Karena nggak ngapa-ngapain itu capek loh gitu ya. Nggak ngapa-ngapain itu lebih capek loh daripada teman-teman melakukan hal-hal yang kemudian hal-hal yang produktif. Misalnya hal produktif, misal teman-teman melakukan skripsi, misalnya lagi penelitian gitu. Itu capek memang, tapi capeknya terbayarkan karena ada hasil itu tadi. Gitu. Tapi kadang-kadang orang itu jadi produktif ketika ada pressure, misalnya dalam dunia kerja, kalian harus dituntut ini, dituntut itu, mau nggak kan harus menyelesaikan. Ya itu karena ada tuntutan. Nah, kadang-kadang orang itu kayak gitu. Nah, tapi ketika kuliah gitu, mungkin pressure-nya ada di dosen atau di deadline pengerjaan tugas itu. Nah, itu kan rutinitas ya, teman-teman. Teman-teman harus melampaui itu kalau bisa. Jadi ada target atau progres lain selain misalnya teman-teman harus mengerjakan tugas, mengerjakan UAS gitu. Karena kalau mengandalkan itu saja semua orang bisa gitu. Tapi yang bikin teman-teman jadi beda dan punya value dan teman-teman makin berkembang itu adalah ya kegiatan selain kuliah itu kayak gitu. Kalau kuliah orang semua ya bisa gitu melaksanakan kuliah gitu. Dan menurut sayang aja kalau seandainya dia hanya sekedar kuliah. Tapi ketika dia melakukan banyak hal gitu. Coba lihat teman-teman yang misalnya kuliah ya di sini. Misalnya punya kegiatan, dia melakukan kegiatan PMM gitu, pertukaran mahasiswa merdeka, atau mereka melakukan ISMA. Itu kan akan lebih dipandang ya oleh teman-temannya gitu. Mereka yang berprestasi akan lebih dipandang karena mereka punya nilai lebih, value itu. Oh, mereka berprestasi. Oh ya, mereka juara. Oh iya, misalnya mereka yang punya pencapaian atau apa. Ya, ya itu karena mereka akan dipandang lebih, nggak dipandang remeh oleh orang. Karena ya itu mereka punya value-nya itu di situ gitu. Oh, anak ini ya itu kalian mau produktif gitu ya. Mau jadi orang-orang biasa aja atau luar biasa gitu. Itu pilihan hidup. Karena produktif itu berpengaruh terhadap mempengaruhi cara pandang orang terhadap kita. Ketika kita semakin produktif, orang akan melihat kita melampaui batas-batas dalam dirinya. Ya dalam artian, oh orang ini keren loh kayak gitu. Ya maksudnya punya progres loh, punya value loh kayak gitu. Ya jadi intinya ya tentunya sesuaikan dengan karir masing-masing gitu. Kenapa Tulus misalnya sebegitu hebatnya gitu ya. Padahal dia hanya nyiptain sebuah lagu. Tapi ya hebat gitu ya. Ya hebat karena apa? Ya lagu-lagunya itu kan bisa menyentuh kita sebagai manusia, relate gitu kan. Makanya kita bisa bilang bahwa karya Tulus adalah karya-karya yang besar gitu. Yaitu ya produktivitas itu dilihat dari karya yang kemudian kita hasilkan. Jadi itu dan dampaknya tentunya bagi orang lain ya pastinya menginspirasi, kemudian ngena di mereka gitu, dan kemudian bisa jadi penyemangat gitu ya. Terus kemudian
apa namanya, kemudian orang-orang yang misalnya ingin belajar ke kalian itu juga mendapatkan manfaatnya. Intinya ya itu sih. Itu Rahma. Oke, terima kasih Kak Usnul atas jawabannya ya. Untuk Kak Vicky mungkin lebih disiplin dan lebih konsisten aja. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Rofit Cesar. Izin bertanya Kak Pras, bagaimana cara memiliki ground mindset ketika pikiran diri sendiri belum memiliki arah tujuan yang pasti? Ya, halo, gimana? Nih, bagaimana cara memiliki ground mindset ketika pikiran diri sendiri belum memiliki arah tujuan yang pasti? Nah, gimana tuh Kak? Growth mindset gitu ya. Kalau kita belum punya arah dan tujuan yang pasti ya. Iya, gitu ya. Gitu Kak. Cara memiliki growth mindset ketika pikiran diri sendiri belum memiliki arah tujuan yang pasti. Sebenarnya kalau bicara soal growth mindset gitu ya, ketika apa namanya itu perlu ditanyakan gitu, apa namanya tujuan kita hidup itu apa sebenarnya kayak gitu. Jadi apa namanya kita harus benar-benar apa ya refleksilah diri gitu ya. Kira-kira apa ya selama ini kita itu apa ya apa yang sebenarnya yang ingin kita kejar gitu ya di dunia ini kayak gitu ya. Mungkin masih belum, kalau menurutku masih belum ini sih, masih belum tahu arah aja gitu ya. Dalam artian ya perlu apa ya, perlu diciptakan gitu apa kira-kira yang akan menjadi tujuan dan arah, karena itu penting gitu. Itu sih. Jadi kayak apa ya, mungkin perlu, kalau aku sendiri mungkin perlu ditanamkan aja sih. Kalau aku secara pribadi ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Usnul atas jawabannya. Terus ini ada lagi yang bertanya Kak dari Meidania nih, Widyaningrum berasal dari Kebumen. Mohon izin bertanya Kak. 1, bagaimana cara meningkatkan mindset sebagai generasi muda untuk selalu berprogres ke arah yang lebih baik di setiap waktu luang? Pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk selalu giat dalam setiap hal yang dilakukan? Terima kasih Kak. Oke, bagaimana cara meningkatkan mindset sebagai generasi muda untuk selalu berprogres ke arah yang lebih baik di setiap waktu luang? Dan kemudian bagaimana cara untuk selalu giat dalam setiap hal yang dilakukan? Selalu berprogres ke arah yang lebih baik di setiap waktu luang, gitu ya. Sebenarnya ini lebih ke rencana sih ya. Ketika misalnya kalian punya waktu luang, itu kalian harus punya apa ya, menetapkan apa sih yang ingin menjadi apa namanya, apa sih yang ingin kalian lakukan. Kalau aku ya misalnya di S1 dulu itu selalu membagi setiap semester itu jadi membagi kegiatan dalam setiap semester. Kira-kira semester 1 ini apa sih yang aku lakukan kayak gitu. Kemudian semester 2 ini apa yang bisa aku lakukan kayak gitu. Dan kemudian di semester 3 gitu, apa yang aku lakukan. Kayak misalnya di semester 1 kita fokus belajar aja dulu kayak gitu. Terus kemudian di semester 2 gitu, apa yang aku lakukan. Oh, aku mulai ikut organisasi nih kayak gitu. Dan kemudian apa namanya di semester 3 misalnya ikut lomba dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi apa ya, setiap apa namanya dalam waktu kita itu harus benar-benar kita pikirkan tuh apa yang kemudian ingin kita lakukan gitu. Jangan sampai kita benar-benar lost gitu, nggak melakukan apa-apa kayak gitu. Itu sih kalau menurutku ya kayak gitu. Kemudian cara untuk selalu giat dalam setiap hal, selalu giat dalam melakukan. Ini sebenarnya kembali ke apa ya, motivasi diri aja ya teman-teman. Jadi lebih giat gitu ya, lebih semangat ya. Ya tanamkan bahwa apa yang kemudian kita lakukan itu adalah menentukan arah masa depan kita gitu ya. Jadi ketika kita melakukan usaha ini gitu ya, seperti yang aku katakan tadi, itu pasti akan ada hasilnya kayak gitu. Jadi nggak mungkin apa namanya apa yang kemudian kita usahakan gitu ya, itu nggak akan berbuah gitu sih. Oh ya, tadi terkait growth mindset aku agak ingat gitu ya, ada beberapa kisah gitu ya, misalnya seorang
ya aku nyambung lagi ke itu tadi growth mindset. Gitu. Silakan. Misalnya terkait, aku ingat terkait misal si Thomas Alva Edison ini salah satu penemu apa namanya bola lampu itu ya. Dia itu melakukan percobaan sekian kali, ribuan kali kalau nggak salah. Dan kemudian dia berhasil di percobaan ke berapa gitu ya. Intinya ribuan kali dan kemudian berhasil di terakhir. Luar biasa ya dia ya. Apa namanya bisa sampai apa namanya nggak tahu, kuncinya adalah ya dia benar-benar nggak putus asa gitu. Apapun yang kemudian mereka lakukan itu pasti apa ya? Ya mereka intinya nggak pantang menyerah gitu untuk melakukan apapun kayak gitu. Dan kemudian apa namanya dia apa namanya terus kemudian misalnya seorang pendiri misalnya KFC gitu ya. Waktu itu kan dia ditolak gitu ya di beberapa gerai gitu ya. Di beberapa toko dan lain sebagainya. Tapi dengan kegigihannya kemudian dia berhasil gitu ya menciptakan ayam goreng yang terenak di dunia kayak gitu. Ya awalnya ya penolakan yang luar biasa dari mana-mana. Thomas Alva Edison itu juga sempat dulunya juga dia diolok-olok oleh banyak orang gitu ya. Kamu tuh nggak berhasil, kamu tuh gagal kayak gitu. Tapi dia bisa membuktikan kalau nggak ada Thomas Alva Edison kita nggak mungkin bisa melihat lampu-lampu yang bersinar terangnya di yang sekarang ini kayak gitu. Terus ada lagi misalnya kisah apa namanya? Ada banyak sih cerita bicara soal growth mindset kayak gitu ya. Jadi itu sih yang bisa aku share ke teman-teman ya. Maaf ya kalau misalnya kurang menjawab ya. Jadi kalau bicara soal selalu berprogres ke arah yang lebih baik adalah kalau aku ya, kalau aku misalnya sudah melakukan suatu hal lompatan gitu ya, aku harus lebih dari itu. Misalnya ya, harus ada progres yang besar. Gitu. Ya misalnya gini, aku punya ketika S1 aku sudah menerbitkan misalnya jurnal di Sinta kayak gitu. Maka itu belum tentu apa namanya, belum memuaskan aku gitu. Maka aku harus punya progres-progres yang lebih besar lagi. Misalnya ini lagi proses di Scopus kayak gitu. Jadi harus ada lompatan-lompatan besar gitu ya. Apa yang kemudian kita lakukan kemarin itu ya sudah gitu. Cukup gitu. Maksudnya bukan cukup, tapi harus dilakukan secara konsisten terus-menerus ya dilakukan, tapi kita juga harus ada kebaruan atau lompatan-lompatan besar kayak gitu. Itu sih. Jadi lebih ke apa ya, arah inovasi ya, inovasi daripada apa yang kemudian bisa kita kembangkan dari diri kita. Lihat potensi kita. Karena kuncinya inovasi itu kan di anak muda. Khasnya anak muda itu adalah inovasi. Kalau dia sudah nggak berinovasi itu nggak anak muda lagi. Gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga Kak Mediania juga udah bisa ya mau menentukan atau lebih konsisten dengan beberapa progresnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak dari Sinta Syamsuddin. Jika berbicara mengenai kekurangan akan berujung dengan kata insecure, seperti yang kita tahu dalam prosesnya untuk mengembangkan diri dan menerima segala kekurangan diri bukanlah suatu hal yang mudah. Ingin melakukan sesuatu, tapi rasa insecure timbul dalam diri saat melihat orang-orang di lingkungan kita. Bagaimana cara menghadapi insecure terhadap diri sendiri gitu Kak? Ya, aku memahami sekali. Ya, sebenarnya apa sih yang membuat kita insecure itu adalah yang pertama kita merasa nggak lebih baik daripada orang lain kayak gitu kan. Berarti kita merasa masih punya kekurangan. Wajar, manusia itu juga semua manusia itu punya kekurangan gitu. Cuma orang-orang yang kemudian kita lihat wow gitu ya di sosial media itu bukan mereka sempurna gitu, tapi mereka menutupi kekurangan kayak gitu. Mungkin kita nggak tahu kekurangan mereka itu. Ketika kita dekat sama mereka, kita tahu kok apa kekurangan mereka, gitu kan. Jadi sebenarnya kira-kira apa yang bisa dioptimalkan dari rasa insecure itu adalah kita coba gitu sekali lagi gali gali yang bisa kita sekarang kan kesuksesan seseorang kan adalah ketika misalnya media sosialnya atau konten-kontennya bagus. Sekarang kan kalau ukurnya itu ya. Maksudnya di media sosial gitu, seorang jadi punya engagement yang tinggi gitu ya, punya impact yang besar ketika misalnya media sosialnya punya banyak followers, kemudian kemudian dia melakukan banyak hal gitu ya. Tapi kadang-kadang juga
pilih kasih juga ya di sosial media itu hanya orang-orang yang kemudian good looking, yang kemudian mendapatkan engagement tinggi. Ya itu. Tapi di sisi lain apa namanya ya apa ya, itu sesuatu yang kayak apa ya, hukum apa ya, di apa ya, yang nggak bisa diterelakkan lah sosial juga. Tapi dalam arti kata lain, setiap manusia itu ya tadi aku yang katakan itu punya value gitu. Jadi seseorang itu kan apa namanya juga nggak dilihat dari fisiknya juga, tapi kemampuan dirinya gitu. Misalnya sosok siapa ya misalnya Tri Risma hari ini misalnya. Tri Risma hari ini bukan yang sosok wanita ideal gitu ya, yang cantik, yang kemudian, tapi dia punya kecerdasan, kerja keras gitu ya, dia punya semangat yang tinggi, dia punya keberpihakan ke rakyat, dia punya apa namanya sense of crisis, apa ya, sense of apa ya, ya dia benar-benar dekat dengan rakyat kayak gitu kan, memperjuangkan kehidupan rakyat yang kurang mampu dan sebagainya. Itu kan apa ya, dia punya value di situ gitu. Nggak harus mereka yang berparas cantik atau yang tampan kayak gitu kan. Jadi intinya semua itu bisa kita apa ya, intinya apa namanya, kita mengelola kelebihan kita sih, itu intinya gitu. Kenapa kok saya nggak bisa sehebat orang-orang yang kuliah di luar negeri? Oh berarti kekurangan kita adalah, oh ya berarti kemampuan bahasa Inggris kita satu. Oh berarti kemampuan akademik kita, ya berarti caranya gimana? Ya dua itu kemudian kita tingkatkan gitu. Jadi evaluasi diri aja. Kenapa kita apa namanya? Kenapa kok kita nggak bisa kayak mereka? Ya kita evaluasi aja apa yang kekurangan diri kita. Bukan harus jadi mereka, tapi apa namanya, evaluasi aja. Kalau misalnya kita pengen mendapatkan LPDP misal keluar gitu, kenapa ya susah ya gitu. Misalnya kita gagal di tes, terus mereka atau kita gagal di wawancara, berarti kekurangan itu yang kemudian harus kita coba usahakan. Kalau wawancara ya berarti ada yang salah nggak dalam diri kita, misalnya narasi kita di esai atau kemudian cara kita menyampaikan narasi gitu ketika wawancara. Ketika misalnya tes apa namanya, tes tulis gitu ya, tes bakat skolastik, ya berarti kita kurang belajar gitu. Kenapa? Ya intinya itu, jangan insecure, tapi lebih ke evaluasi diri, apa yang kemudian apa yang kurang dari dalam diri kita itu coba kita optimalkan gitu. Dan apa ya, kita semua punya value-nya masing-masing gitu ya. Ada banyak kesempatan di dunia ini gitu. Dan apa namanya, saya yakin nggak akan ada habisnya untuk kita explore ya. Maksudnya nggak akan kesempatan itu akan selalu datang ya di dunia ini gitu ya, nggak mungkin nggak ada. Jadi itu yang harus kita optimalkan, keluar dari zona nyaman. Jadi orang yang kita kenal selama ini luar biasa ya karena effortnya dia besar kayak gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya. Paham. Oke, baik. Terima kasih nih kepada Kak Husnul yang sudah memberikan tanggapannya dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih juga nih untuk Sobat Gaul yang telah memberikan pertanyaannya pada siang hari ini. Dari diskusi kita barusan, dari pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab tadi, Rame dapat mengambil kesimpulan nih bahwa sebenarnya bukan masa depan yang kita takutkan, melainkan ketidaktahuan kita apakah bisa mewujudkan cita-cita kita sendiri. Perlu kita ketahui bahwa masa depan adalah misteri bagi semua manusia, tak terkecuali diri kita sendiri. Maka dari itu, tindakan dan usaha yang kita lakukan sekarang yang akan menentukan masa depan kita. Meskipun adanya beberapa kendala nih yang menghambat cita-cita itu sendiri, seperti rasa malas dan kesibukan berkedok produktif. Jadi mulai saat ini nih teman-teman, lakukanlah beberapa tips atau beberapa hal agar lebih produktif, seperti atur skala prioritas, cari apa yang menyebabkan teman-teman nih ke distract, dan lakukan time blocking serta kurangi multitasking, dan usahakan untuk fokus untuk ukur kemampuan diri teman-teman semua. Selain itu, jangan pernah remehkan kebiasaanmu sehari-hari karena kebiasaan menentukan masa depan kita. Dan jangan pernah nih membandingkan keberhasilan teman-teman semua dengan keberhasilan teman-teman yang lainnya, karena setiap orang punya prosesnya masing-masing gitu. Sebelum kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya nih teman-teman, Mama ingin mereminder bagi teman-teman semua untuk
bisa share nih kesan dan pesan dengan template yang sudah disediakan melalui grup Telegram, dan jangan lupa tag Instagram @genregaulcommunity. Dan diharapkan juga untuk teman-teman jangan keluar dulu dari Zoom meeting kita, karena sebentar lagi juga akan ada share absensi nih dari panitia nantinya. Oh, udah dikirim oleh panitia, silakan diisi. Dan sambil mengisi link absensi untuk teman-teman semua, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan program dari peer counselor tim yang akan dipadu langsung nih oleh Kak Tata selaku peer counselor Director Genre Gaul Community. Mungkin kepada Kakak Tata dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Ima atas kesempatannya. Sebelum saya masuk nih, saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang keren banget, Kak Husnul Prasetyo, yang sudah memberikan materi dan kiat-kiat untuk self-development. Serta teman-teman yang sudah sampai ke penghujung acara ini, di mana weekend nih udah nyempetin waktunya dan antusiasmenya dalam bertanya juga tadi kan. Aku mau nyampein sesuatu yang penting dan dibutuhkan oleh kalian semua. Apa sih itu? Peer counseling program dari Genre Gaul Community. Boleh di next? Pasti teman-teman udah pada tahu dan dengar ya apa itu peer counselor. Peer counseling itu merupakan salah satu proyek dari peer counselor Genre Gaul Community, di mana kami berperan sebagai teman curhat yang siap sedia mendengarkan keluhan kalian dalam berbagai hal apapun itu, mulai dari kegiatan sehari-hari, mengenai kesehatan mental kalian, permasalahan kayak insecure, overthinking, atau kekhawatiran kalian mengenai masa depan gitu. Kenapa sih kalian harus memilih peer counselor Genre Gaul? Karena peer counselor di Genre Gaul itu merupakan orang-orang yang berpengalaman dan bersedia mendengarkan cerita kalian tanpa adanya judgement. Serta kalian nggak perlu khawatir rahasia kalian aman atau enggak ya Kak gitu, karena semuanya udah diatur dalam informed consent yang disusun berdasarkan kode etik psikologi. Dan jangan lupa kalau layanan ini bersifat gratis tanpa dipungut biaya apapun. Boleh di next? Apa aja sih yang kami tawarkan dalam 60 menit. Di situ ada, kalau kalian butuh teman secara langsung untuk bercerita ataupun menceritakan keluhan, kalian bisa milih fitur video conference yang akan dilaksanakan via Google Meet. Ataupun bisa melewati chat atau telepon yang tersedia melalui Telegram. Dan satu lagi, kalian bisa mengirimkan cerita kalian melalui email @genregaul peer counselor, di mana konselor kita akan membalas email-email kalian. Dan bagi cerita-cerita yang terpilih akan kami jawab melalui podcast, video maupun TikTok video kayak gitu. Boleh di next? Nih bagi kalian yang tertarik dengan layanan kami, boleh banget di scan langsung ataupun di screenshot layarnya. Untuk konseling di sebelah kiri dan untuk yang kotak curhat ada di sebelah kanan. Atau bisa langsung kunjungi bit.ly formulir booking schedule peer counselor, atau kalau misalnya langsung mau kirim secara email bisa kirim ke genregaulpeercounselor@gmail.com. Kami tunggu kehadirannya di layanan konseling kami. Terima kasih, sekian atas waktu dan perhatiannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Ima. Oke, baik. Terima kasih nih kepada Kak Tata dan tim ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin butuh teman curhat, galau karena doi atau gimana, bisa langsung saja nih hubungi dari tim peer counseling kita, dan langsung aja ke platform ataupun ke kontak yang sudah diberikan oleh Kak Tata tadi.
Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemberian apresiasi sertifikat kepada narasumber kita, yakni Kak Husnul Prasetyo SAP, secara virtual yang akan diserahkan oleh Kak Hilman Taufik Hidayat, selaku founder dari Genre Gaul Community. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada pembicara kita, Kak Husnul. Semoga bisa bermanfaat tadi dan juga materi yang super insightful banget. Lagi dengan Kak Husnul bersama kami di Garegal Community. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Husnul. Iya, sama-sama. Aku juga terima kasih banget ke Hilman dan teman-teman semuanya. Maaf kalau ada kekurangannya ya teman-teman. Oke, baiklah. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama nih, diharapkan bagi teman-teman semua yang tidak ada gangguan pada jaringannya, silahkan untuk menyalakan kameranya nih. Siapa tahu bisa debut di Instagramnya Genre Gaul Community ya teman-teman. Ini akan dipandu langsung oleh Kak Bima dan tim nih. Mungkin Kak Bima dan tim. Oke. Ini belum pada on cam nih. Bisa on cam dulu ya teman-teman. Oke, aku mulai ya. Ini ada 2 slide. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Bima dan tim. Sekali lagi, Rama selaku moderator juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Husnul Prasetyo selaku narasumber kita pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Sobat Gaul yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar pada siang hari ini, serta terima kasih kepada seluruh panitia yang juga membantu berjalannya kegiatan pada siang hari ini. Ya, semoga pemaparan materi dan dari narasumber kita dapat memberikan nih banyak manfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja dan Nggak usah di recording aja. Siapa yang nge-recording?